Baik, sore ini kita akan membahas tentang integrasi numerik ya. Jadi sebelumnya kita bahas tentang bagaimana diferensiasi numerik ya, atau mencari turunan dari sebuah fungsi secara numerik, dan hari ini kita akan coba eh, belajar bagaimana mencari atau integrasi numerik ya, mencari integral dengan cara numerik. Eh, di situ ada chapter 21 ya, Newton Cotes Integration Formulas. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jika kalian mau sambil lihat di laptop atau di komputer kalian, boleh dilihat di bab 21 ya. Eh, baik, sebagai pengantar, sebenarnya dulu di kuliah kalkulus mungkin kalian pernah belajar sebenarnya tentang integrasi numerik ya. Ada yang disebut dengan Riemann sum ya, ya kan? Yang intinya adalah bagaimana menghitung integral tentu, ya kan, dengan pendekatan poligon-poligon, gitu ya. Semakin banyak poligon ya, maka hasilnya akan semakin akurat, gitu ya. Semakin sedikit, sebaliknya, hasilnya akan uh, kurang akurat ya. Um, nah, cuman di sini kita akan belajar metode lain yang berbeda dengan apa yang sudah pernah diperkenalkan di kalkulus. Uh, the Newton-Cotes formula are the most common numerical integration schemes ya. Jadi ini adalah skema integrasi numerik yang the most common, katanya yang paling terkenal atau yang paling umum. They are based on the strategy of replacing a complicated function. Jadi inti dari strategi utamanya itu adalah replacing a complicated function, jadi mengganti fungsi yang rumit, or tabulated data atau data dalam bentuk tabel ya, with an approximating function, dengan sebuah fungsi aproksimasi that is easy to integrate, yang mudah untuk integralkan ya. Nah, di sini di persamaan 21.1 di sini I sama dengan integral tentu dari fx dx dari A sampai B itu diaproksimasi dengan integral tentu juga A sampai B, tapi dengan fungsi yang lain ya, fn dalam kurung x ya. Jadi kalau ini f, kalau ini fn. Apa itu fn? Misalnya fn itu adalah sebuah polinomial, polinomial orde ke n ya, yang persamaan umumnya seperti ini, fnx sama dengan 0 plus dan seterusnya. Nah, jadi fungsi yang asumsinya ini adalah fungsi yang rumit, fx ini diaproksimasi dengan fungsi yang lebih mudah untuk diintegralkan. Kalau fungsi polinomial itu kan lebih mudah untuk diintegralkan. Oke, dimana n ini adalah order dari polinomialnya. For example, contohnya dalam gambar 21.1a, the first order polynomial. Jadi kalau polinomial order 1 berarti dia gambarnya straight line ya, garis lurus ya. Jadi kalau ordernya 1 berarti kita aproksimasinya dengan garis lurus. Ada di gambar 21A yang ini nih. Jadi yang warna biru ini adalah grafik dari sebuah fungsi yang tadi disebut rumit untuk dicari integralnya ya, complicated, kemudian kita aproksimasi dengan sebuah polinomial yang lebih mudah untuk diintegralkan. Misalnya kalau polinomialnya order 1 maka garis lurus kayak gini ya. Jadi antara A sampai B diaproksimasi dengan garis lurus.
Kemudian dalam gambar 21.1b, a parabola is employed for the same purpose. Jadi bedanya kalau di yang bagian B ini parabola ya. Artinya polinomialnya bukan order 1 ya, tapi mungkin order 2 dan seterusnya. Dimana di sini dan selain itu perbedaannya di sini ada satu titik di tengah ya antara A dan B. Jadi di situ fungsi polinomialnya seperti ada dua ya. Ada yang menghubungkan, sebut saja titik yang di tengah ini C ya. Jadi antara A dan C, kemudian C ke B gitu ya. Jadi ada dua fungsi polinomial. Oke. Ini kira-kira ide dasar dari Newton Cotes ini ya. Higher order polynomials can be utilized. Jadi kita bisa menggunakan order yang lebih tinggi lagi katanya. With this background, dengan latar belakang ini, we now recognize that the strip method, metode strip itu ya ini nih, karena dikasih strip ya, employ a series of zero order polynomials. Oke, sebenarnya ini pengantar aja. Nah, close and open forms of the Newton. Jadi Newton Cotes formulas ini sebenarnya terbuka untuk open maupun close ya, bentuk tertutup dan terbuka. Apa yang maksudnya dengan tertutup? Tertutup itu kita bisa sebut ini closed forms are those where the data points, jadi titik-titik datanya itu at the beginning and end of the limits of integration are known. Jadi batas atas dan batas bawah dari integrasinya itu diketahui ya. Jadi artinya mencari apa ya, luas area di bawah kurva ya. Itu kan inti dari menghitung integral ya. Menghitung integral itu intinya mencari luas area di bawah kurva. Jadi kalau integral tentu antara A sampai B, berarti kita mencari luas area di bawah kurva antara A sampai B gitu kan. Nah ini kalau A dan B nya diketahui artinya integral tentu, maka itu disebut dengan closed form. Kalau tidak diketahui itu artinya open forms ya, atau terbuka ya. Nah, the open forms have integration limits that extend beyond the range of data. Jadi titik apa ya, mencari integrasinya ya integral tak tentu gitu ya. Jadi mungkin beberapa titik diketahui diantaranya di antara A dan B, tapi sebenarnya kita mau mengaproksimasi antara A dan B gitu ya. Atau mungkin dua-duanya juga integral tentu ya di sini A dan B, cuman titik-titik yang digunakannya hanya yang di tengahnya, yang pinggir-pinggirnya nggak diketahui. Sebenarnya kalau nggak diketahui berarti integral tak tentu ya. Kalau integral tentu pasti diketahui ujung-ujungnya. Oke, berarti kita bisa sebut gitu ya di closed form ini untuk yang integral tentu, kalau open form untuk integral tak tentu. Oke, gitu kira-kira. Jadi intinya Newton Cotes formulas itu kita akan mengaproksimasi sebuah fungsi yang rumit untuk dicari integralnya, diganti dengan fungsi polinomial yang relatif lebih mudah untuk dicari integral. Oke, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah suatu metode atau suatu cara yang disebut dengan the trapezoidal rule ya, atau bisa kita terjemahkan dengan aturan trapesium gitu ya. Nah, the trapezoidal rule is the first of the Newton-Cotes closed integration formula. Jadi ini adalah formula integrasi tertutup Newton-Cotes yang pertama. It corresponds to the case where the polynomial is the first order. Nah, ini terjadi ketika fungsi aproksimasinya itu adalah fungsi polinomial order 1 ya, first order ya. Nah, di sini lihat I sama dengan integral dari fx dx ini diaproksimasi dengan integral f1. Kan tadi kalau bentuk umumnya fn, ya kan? Kalau ini F1 berarti artinya ordernya order 1 ya, persamaan garis. Nah, recall from chapter 18 ya. Misalnya lihat lagi di bab 18
that the straight line can be represented as, nah ini persamaan garis itu bisa direpresentasikan dengan ini nih, persamaan 21.2 ya. Kalian coba cermati kenapa persamaan garisnya seperti ini. Oke, saya kasih waktu sejenak. Kalau ada yang bisa jawab silahkan open mic aja. Ada yang bisa? Jadi F1-nya, F1X ini nih yang fungsi fungsi apa linearnya, persamaan garisnya itu adalah ini katanya, FA plus FB min FA per B min A X min A. Jadi intinya ini adalah persamaan aproksimasinya. Jadi coba bayangkan gini, kita mau mencari luas area di bawah kurva dengan aproksimasi aturan trapesium tadi ya. Katanya persamaan garisnya itu yang tadi, persamaan garis itu maksudnya ini, persamaan garis yang menghubungkan antara dua titik ini itu adalah, oke maaf bolak-balik ya, FA plus FB min FA per B min A gitu. Nah, kalau kalian cermati, yang namanya persamaan garis itu kan punya gradien, ya kan? Punya gradien garis ya. Dan gradien garis itu prinsipnya adalah perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal ya. Maaf ini saya nggak bawa apa namanya, nggak bawa pointer apa sih namanya yang buat ngegambar itu, jadi saya nggak bisa menggambar, penjelasannya nggak bisa saya buat ulang gitu ya. Tapi bayangkan aja ini ada segitiga siku-siku ya. Jadi ini tarik garis di sini nih, tarik garis, ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, ini kan terus segitiga siku-siku ini nanti ada tinggi, ada juga alasnya ya kan. Tingginya ini adalah perubahan vertikal, alasnya ini adalah perubahan horizontal ya. Kalau titik ini kan berarti koordinatnya A, FA ya kan, titik yang ini B, FB ya kan. Jadi FB itu ada di sini nih, tarik garis putus-putus ke sumbu Y, proyeksikan. Kemudian ini tarik putus-putus ke sumbu Y, jadi FA-nya di sini. Nah, berarti perubahan vertikalnya FB min FA ya kan. Sedangkan perubahan horizontalnya ya sesuai dengan ini ya, B min A ya. Kalau B-nya 4, A-nya 2 ya berarti perubahan horizontalnya 2 ya kan. 4 dikurangi 2 gitu. Oke ya. Pertama itu ya. Jadi kita bisa menghitung gradiennya seperti itu. Nah, itulah di sini nih. Itulah kenapa di sini ada FB min FA per B min A. Ini adalah gradiennya, gradien dari garisnya. Kan kita udah mengetahui dua titik ya kan, A, FA dan B, FB. Ini perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal. Nah, kalian masih ingat nggak dulu waktu di mana, SMA atau di SMP ya, tentang persamaan garis itu? Jadi kalau gradiennya diketahui, gradien suatu garis diketahui, kemudian satu titik minimalnya diketahui, maka kita bisa tulis persamaan garisnya dengan, masih ingat yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya kan. Nah, bayangkan yang F ini adalah Y, jadi F1X ini berarti Y, FA ini sebagai Y1 nya. Jadi di sini kita pilih titiknya itu adalah A, FA ya. A, FA itu titik yang dipilih. Sebenarnya di sana ada titik juga B, FB ya.
Tapi dalam pembentukan ini kita pilih salah satunya aja. Misalnya di sini yang kita pilih adalah A, FA ya. Jadi coba bayangkan FA-nya ini pindah ruas ke kiri jadi negatif ya kan. Berarti jadi Y min Y1 sama dengan ini adalah gradiennya M kali X min X1, X1 nya adalah A gitu. Oke, bisa dipahami ya, kebayang jadi dari mana persamaan garis ini muncul. Oke, kalau belum paham nanti coba cermati lagi di akhir kuliah. The area under this right line is an estimate of the integral of fx between the limits a and b. Nah, sekarang karena fx-nya sekarang kita aproksimasi dengan f1x ini yang tadi, maka yang kita integralkan itu adalah si f1x-nya ini, fungsi aproksimasinya, bukan fungsi aslinya. Jadi yang kita integralkan itu adalah ini integral dari FA plus FB min FA per B min A kali X min A dx. Gitu. Dan kalau diintegralkan hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari integralnya ya. I sama dengan B min A kali FA plus FB dibagi 2 ya. Dan rumus ini 213 ini disebut dengan aturan trapesium ya. Nah, bagaimana proses integrasi dari sini menjadi seperti ini? Itu ada di kotak 21.1 katanya. Coba kita lihat kotak 21.1. Before integration, sebelum proses integrasi, persamaan 21.2 itu bisa ditulis ulang dengan seperti ini. Jadi 21.2 itu yang ini nih. Itu bisa ditulis ulang dengan rumus yang tadi. Dari mana? Nah, caranya ini dikaliin ya, FB min F ini kan kali X ya, jadi ini si M nya ini sebut saja M nya kali, kalau dibuka kurungnya kan berarti M kali X dikurangi M kali A gitu kan. Nah itu kalau dibuka kurungnya jadi kayak gini, ini M kali X ditambah FA mah tadi udah ada sebelumnya ya. Kemudian kalau dijabarin hasilnya jadi gini lah. Nanti silahkan kalian coba sendiri ya setelah di akhir kuliah ini. Coba jabarkan ini kaliin ke X, ini semuanya kaliin dengan A, dan nanti hasilnya harus jadi seperti ini ya. Oke, itu nanti latihan mandiri ya. Oke, grouping the last two terms give, nah dengan mengelompokkan dua suku yang terakhir, yang ini dan ini, hasilnya jadi gini katanya. Berarti yang ini tetap ya, yang ini suku pertamanya tetap, nah suku yang keduanya ini digabung jadi kayak disamakan penyebutnya. Nah nanti harusnya jadi seperti ini juga nggak akan saya explore di sini bagaimana dari sini ke sini. Nah, ini jadi latihan mandiri kalian ya. Nanti tolong jabarkan yang dua suku terakhir ini nih menjadi seperti ini, gimana caranya. Oke. Or atau bisa kita tulis ulang dengan cara seperti ini ya. Jadi yang ini nih soalnya di sini ada min AFA, di sini ada plus AFA, berarti jadi 0 ya. Berarti hanya tinggal ini BFA min AFB. Kalau ini mudah ya, dari sini ke sini mudah. Oke. Nah kemudian ini, jadi ini adalah bentuk lain dari persamaan 21.2 ya. Nah sekarang kita integralkan, which can be integrated between XA and X sama dengan B. Jadi kita integralkan. Jadi anggap aja ini koefisien dari X ini sebagai konstanta karena tidak mengandung X. Berarti yang kita integralkan kan hanya X. Kalau diintegralkan itu kan X kuadrat per 2 ya kan. Kemudian yang suku terakhir karena tidak mengandung X, berarti kalau diintegralkan jadi muncul X gitu ya. Oke, jadi ini hasil integralnya, ini batasnya dari B sampai A. Nanti kita substitusikan, si X-nya diganti dengan B, dikurangi X-nya nanti yang diganti dengan A, gitu kan ya, dikalkulus. Oke, saya nggak akan jabarkan, itu buat latihan mandiri. Dan
kalau dimasukkan hasilnya jadi seperti ini yang ada di sini. Ini juga nggak akan saya jabarkan, silahkan latihan mandiri ya. Jadi nanti masukkan x sini, b nya ke x, dikurangi terus dikelompokkan. Jadi gini nanti hasilnya ya, f b min f a per b min a kali b kuadrat min a kuadrat per 2 dan seterusnya. Oke. Now, since b kuadrat min a kuadrat itu sama dengan b min a kali b plus a, ini tahu ya sifat-sifat ini nih. Kuadrat dua bilangan, kalau dikurangkan hasilnya jadi gini. Nah, jadi yang b kuadrat min a kuadratnya sama aja dengan ini, berarti ini bisa dicoret ya, b min a nya yang ini. Oke, b min a nya jadi dicoret. Kemudian yang tersisa nanti jadi b plus a ya. Makanya di sini muncul nih b plus a ya di atas di pembilang per 2 karena udah dicoret b min a nya, dan ini sudah tidak ada pembagian dengan b min a lagi. Kemudian di sini ada b min a dibagi b min a, coret-coret, berarti hanya tinggal ini atasnya. Oke. Multiplying and collecting terms yields. Nah, kalau kita buka kurungnya, jadi ini dikalikan ke fb, ini dikalikan ke fa, nanti dicek ya. Nah, ini diselesaikan nantinya, nanti akan dapat gini. Ini juga butuh uraian, silahkan nanti latihan mandiri ya, bagaimana ceritanya dari sini menjadi ini. Oke. Dimana ini adalah rumus dari aturan trapesium yang tadi sudah tertulis sebelumnya di persamaan 21/3 ya. Jadi bagaimana proses dari integrasi ini ke sini itu ada di kotak ini ya, 21/1. Sekali lagi itu nanti latihan mandiri ya, gimana penurunan rumusnya. Nah, geometrically, secara geometri, the trapezoidal rule, aturan trapesium ini sama dengan approximating the area of the trapezoid, sama dengan mengaproksimasi area di sini luas, artinya ya, luas dari trapesium di bawah garis lurus yang menghubungkan antara FA dan FB. Nah, jadi cara aturan trapesium ini intinya kita mengaproksimasi berapa sih, kita aproksimasi apa namanya integral tentu ini atau luas area di bawah kurva antara A dan B dengan luas dari trapesium ini. Recall from geometry that the formula, masih ingat di rumus geometri katanya, coba ingat-ingat lagi rumus geometri bahwa rumus untuk menghitung luas dari trapesium is the height times the average of the basis ya. Tinggi kali dengan rata-rata dari basisnya ya, dari A ya, dari basisnya ya, dari kedua sisi atas bawahnya ya kan. In our case the concept is the same. Nah, dalam kasus ini, dalam aturan trapesium maksudnya konsepnya itu sama, but the trapezoid, tapi trapesiumnya is on its side atau kayak dibalik lah gitu. Therefore, bukan dibalik, diputar gitu, jadi akhir yang asalnya horizontal jadi vertikal. The integral estimate can be represented. Coba oke, kita lihat ya. Nah, jadi mungkin dulu paham ya konsep trapesium kayak gini nih. Jadi ini disebut tinggi dari trapesium, kemudian ini adalah base-nya, alasnya atau basisnya. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, rumus dari luas area atau luas trapesiumnya itu kan tinggi height dikali dengan rata-rata dari basisnya. Rata-rata itu berarti ini dijumlahkan yang pendek dengan yang panjang, kemudian dibagi 2 gitu ya. Oke, ini akan berakhir 10 menit, berarti nanti kita akan join lagi di link yang sama ya, karena
tidak unlimited jimitnya. Baik. Kemudian kalau yang aturan trapesium, jadi ini kayak di rotasi searah jarum jam 90 derajat. Jadi berdiri lah gitu. Kemudian alasnya jadi lurus gitu, bayangin aja kayak gini lurus. Nah, berarti ini height-nya yang asalnya basisnya ada dua ya, height-nya kan sama ya tingginya. Sekarang tingginya jadi dua, width-nya ini satu ya, width-nya. Jadi yang asalnya height jadi width. Nilainya berbeda, tapi ya konsepnya kayak diputar gitu ya. Nah ini, the concept is the same but the trapezoid is on its side. Ya, jadi prinsipnya sama, nanti bagaimana luas dari trapesium yang ini adalah alasnya, width-nya dikali dengan rata-rata dari tingginya. Gitu ya. Ini nih, width kali rata-rata dari tinggi. Oke. Gitu kan? Coba lihat di sini. Rumus dari aturan trapesium itu kan ini B min A. B min A ini kan tiada lain adalah width-nya. Apa namanya? Ya, lebarnya ya, lebar dari trapesium. FA plus FB. FA ini kan merepresentasikan tinggi dari trapesium. Apakah FA yang lebih kecil dari FB atau sebaliknya? Sama aja. Intinya ini adalah rata-rata dari tingginya, ya kan? Rata-rata dari tingginya. Jadi sekali lagi rumusnya adalah alasnya lebarnya dikali dengan rata-rata dari tingginya. Dan itu konsep sama aja dengan konsep trapesium. Gitu ya. Oke. Apakah aturan trapesium ini menghasilkan error? Apakah solusi yang dihasilkan adalah solusi eksak? Nah, tentu bergantung pada fungsi yang diaproksimasinya ya. Kalau kita lihat fungsi yang tadi, yang ini misalnya, ini jelas ada errornya, ya kan? Karena di sini ada ruang di antara garis dan juga grafik fungsinya yang tidak dihitung luasnya, otomatis ini disebut dengan error ya. Kalau kalian ingat lagi di Riemann sum itu juga sama ya, di poligon juga sama ya, pasti ada error ya antara poligon yang dibentuk. Tapi bedanya kalau di Riemann sum itu kan ini lurusnya kayak persegi panjang gitu, kalau ini miring gitu. Bedanya itu aja. Makanya kalau di Riemann sum itu pakai rumus luas persegi panjang, kalau di sini rumus luas trapesium. Oke. Apakah ada error? Tentu ada errornya ya, dan errornya adalah ini. Dan dari mana errornya? Itu ada dijelas. Dari mana rumus ini? Ini ada di kotak 21.2 ya. Tapi kita nggak akan explore lebih jauh tentang dari mana rumus error ini. Oke. Nah ini yang tadi turunan dari rumus errornya dari mana, itu seperti ini. Oke, sebelum dilanjut ke contoh, ini kita leave dulu aja ya, nanti kita join lagi ya. Oke.